Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak gitu terus mikir, gimana ya cara kita mengalami dunia ini? Apa yang kita lihat, misalnya matahari terbenam, atau suara teman kita ngomong, itu beneran representasi asli dari kenyataan? Atau jangan-jangan ada semacam editor gitu ya di dalam kepala kita? Editor yang aktif banget ngebentuk pengalaman itu semua. Nah, hari ini kita mau bahas lebih dalam nih soal gagasan yang lumayan radikal ini. Gimana otak Anda itu bukan cuma jendela pasif ke dunia luar, tapi lebih mirip kayak arsitek gitu ya, yang aktif membangun realitas tempat Anda tinggal sehari-hari. Kita bakal gali beberapa wawasan penting dari materi bacaan kita, yang kelihatannya memang fokus banget ke peran otak dalam persepsi. Bahkan ada bagian yang judulnya memperbaiki realitas. Wah, ini menarik nih. Gimana kita bisa paham dan mungkin jadi misi kita hari ini, bongkar cara otak nyaring, interpretasi, bahkan ngedit input sensori kita. Dan apa artinya ini buat cara Anda menjalani hidup? Yuk, kita mulai deh. Ya, betul sekali. Gagasan ini fundamental banget ya dan bisa dibilang mengubah cara kita mandang kesadaran kita sendiri. Sumber yang kita pelajari ini benar-benar menekankan kalau realitas subjektif kita itu bukan cerminan langsung dari dunia luar. Sama sekali bukan. Itu konstruksi otak. Memang mulainya dari panca indera, tapi bagian paling serunya justru terjadi setelah itu. Gimana otak ngolah data mentah tadi, ngasih makna, ngasih konteks, terus diwarnain pakai emosi kita, disaring lagi lewat kacamata keyakinan kita yang udah ada sebelumnya, gitu. Materi kita ini juga nunjukin gimana berbagai bagian otak itu kerja bareng, kayak orkestra yang kompleks gitu ya. Mulai dari area sensorik dasar sampai ke pusat pengambilan keputusan yang lebih tinggi, semuanya ikut andil dalam menciptakan film pribadi yang kita sebut realitas. Dan yang seru banget, seperti disebut di sumber juga, film tiap orang itu unik loh, beda-beda. Biarpun kita nonton kejadian yang sama persis, editor internal kita tuh punya gaya masing-masing. Oke, menarik analogi editor itu. Coba kita bedah sedikit deh ruang editing di kepala kita ini. Otak kita kan organ yang beratnya cuma 1,5 kilo tapi kompleks banget dan boros energi pula. Gimana sih dia bagi-bagi tugas buat memahami dunia? Sumber bacaan kita pasti ngasih gambaran kasarnya kan? Iya, benar. Sumbernya ngasih pemetaan fungsional yang cukup jelas kok. Secara umum ya, bagian belakang otak itu bisa dibilang pintu masuk persepsi. Di situ ada lobus oksipital, nah ini khusus banget buat ngolah input visual apa yang Anda lihat. Jelas ya, oksipital buat mata. Terus ada lobus parietal. Ini ngurusin sensasi raba, suhu, nyeri dari seluruh tubuh, dan penting juga buat orientasi spasial. Kita ada di mana, benda-benda ada di mana. Nah, satu lagi di bagian belakang dan samping, itu ada lobus temporal. Ini buat pendengaran, pemahaman bahasa, tapi juga aspek penting dari memori dan pengenalan. Sumber kita secara spesifik nyebutin peran lobus temporal dalam ngenalin objek dan wajah. Kadang disebutnya what pathway. Jadi ini bantu Anda mengidentifikasi apa yang Anda lihat. Ini beda nih sama fungsi lobus parietal yang lebih fokus ke di mana objek itu berada. Oh, jadi ada jalur apa dan jalur di mana ya? Menarik. Betul. Selain itu, lobus temporal ini krusial juga buat baca isyarat sosial dan emosional dari orang lain. Ini kan bagian penting dari persepsi sosial kita ya. Nah, setelah semua info sensorik ini masuk dan diolah di bagian belakang dan samping otak, data ini ngalir ke depan, khususnya ke korteks prefrontal atau PFC. Sumber kita ngegambarin PFC ini kayak CEO-nya otak. CEO otak, oke? Iya, disinilah informasi dari berbagai indera tadi diintegrasikan, dianalisis lebih dalam, dibandingin sama pengalaman lalu, dikasih penilaian, dan akhirnya keputusan dibuat tentang gimana harus merespons atau bertindak. Jadi ini bukan proses pasif sama sekali ya, ini siklus yang dinamis, persepsi analisis, aksi, terus-menerus gitu. Wah, keren banget analogi PFC sebagai CEO. Benar-benar nunjukin aspek aktifnya ya, bukan cuma nerima data, tapi menganalisis, memutuskan. Tadi Anda juga nyebut lobus temporal bantu baca isyarat sosial. Ini jadi kepikiran soal peran emosional secara umum deh. Seberapa besar sih warna emosional ini mempengaruhi persepsi kita, menurut sumber ini? Apa emosi beneran bisa ngubah apa yang kita lihat gitu? Oh, signifikan banget, sangat signifikan. Sumber kita ini menyoroti peran sentral dari apa yang disebutnya deep limbic system
atau DLS, sistem limbik dalam. Ini kumpulan struktur di dalam otak yang fungsinya kayak termostat emosional kita gitu. Termostat emosional. Iya, sumber menggambarkannya bukan cuma pusat emosi, tapi penentu nada emosional keseluruhan hidup kita. Cara kerjanya gimana? Menurut penjelasan di materi ya, DLS ini tuh kayak filter yang mewarnai setiap informasi yang masuk ke otak. Kalau DLS Anda lagi panas, mungkin karena stres, kurang tidur, atau baru ngalamin hal negatif, filter ini cenderung ngasih warna negatif ke interpretasi Anda. Kejadian yang netral aja bisa kerasa jadi ancaman atau bikin kecewa. Iya ya. Sebaliknya, kalau DLS lebih tenang, lebih seimbang, filter itu ngasih warna yang lebih positif atau netral. Dan sumber menekankan, ini bukan sekedar perasaan no, ini tuh bias perseptual yang nyata, yang dipengaruhi kondisi fisiologis DLS. Jadi, ya, emosi secara aktif membentuk persepsi kita. Termostat emosional yang mewarnai segalanya itu gambaran yang kuat banget ya. Berarti pengalaman kita sama dunia ini bisa naik turun banget ya, tergantung kondisi internal kita. Ini juga nyambung ke pentingnya kesehatan otak dong ya. Kalau gitu, gimana kalau kondisi yang lebih drastis? Misalnya cedera otak. Apa sumbernya ngebahas gimana kerusakan fisik bisa secara fundamental ngubah lensa persepsi seseorang? Tentu saja. Dan ini poin yang ditekankan banget loh di sumber. Seringkali dampak cedera otak ke persepsi itu diremehin. Apalagi buat cedera yang dianggap ringan, kayak gegar otak atau konkusi. Sumber secara khusus ngingetin, jangan anggap remeh konkusi. Efeknya ke persepsi bisa halus tapi signifikan dan bisa bertahan lama. Wah, sering dengar tuh, gegar otak dianggap nggak apa-apa kalau udah nggak pusing. Nah, itu dia. Padahal misalnya ya, orang habis gegar otak mungkin ngalamin penglihatan kabur atau sensitif sama cahaya. Itu kan langsung ngubah input visualnya. Tapi lebih dari itu, mereka mungkin jadi susah nyaring informasi, susah konsen, atau ngerasa kabut otak gitu. Ini semua ganggu proses analisis di PFC tadi. Yang menarik juga, sumber nunjukin gimana kerusakan di area tertentu, kayak lobus temporal yang kita bahas tadi, itu bisa secara spesifik ganggu kemampuan baca isyarat sosial atau memahami emosi orang lain. Oh iya. Iya, ini bisa bikin salah paham besar dalam interaksi sosial. Persepsi dia tentang niat orang lain jadi berubah. Perubahan kepribadian atau mood swing yang sering dilaporkan setelah cedera kepala itu ya pada dasarnya perubahan cara otak mempersepsikan dan merespons dunia. Sumber bahkan bilang, efek ini bisa berkembang pelan-pelan, nggak langsung kelihatan abis cedera. Itu benar-benar bikin kita mikir ulang ya soal pentingnya melindungi otak. Bukan cuma soal fungsi kognitif dasar kayak mikir atau ngitung, tapi soal gimana kita ngalamin realitas itu sendiri. Ini ngebawa kita lebih dalam lagi ke gagasan kalau otak itu aktif membangun realitas. Tadi Anda nyinggung soal interpretasi. Itu jadi kepikiran, apa sumbernya ada ngebahas semacam model atau kerangka kerja gitu, soal gimana kejadian di luar sama interpretasi internal kita, ini nyambung sampai menghasilkan reaksi kita. Ada. Iya. Sumber merujuk ke model yang sangat berpengaruh dari terapi kognitif. Dikenalnya model ABC. Ini kerangka kerja yang berguna banget buat memahami peran sentral interpretasi dalam membentuk pengalaman kita. Pas banget sama tema memperbaiki realitas yang kita bahas. ABC ya? Oke, gimana tuh? Jadi gini, A itu activating event, peristiwa pemicu. Sesuatu yang terjadi di lingkungan Anda, fakta objektifnya lah. B itu beliefs atau interpretations, keyakinan atau interpretasi Anda. Ini pikiran, asumsi, makna yang Anda kasih ke peristiwa A tadi. Proses B ini terjadinya di otak Anda, dipengaruhi DLS, pengalaman lalu, PFC Anda, semua itu. Lalu C itu consequences. Konsekuensi ini reaksi emosional dan perilaku Anda sebagai hasil dari B. Poin krusial yang ditekankan sumber adalah A itu nggak secara langsung menyebabkan C. Oh, bukan A langsung ke C ya? Bukan. Bukan peristiwanya yang bikin Anda merasa atau bertindak begitu, tapi B-nya. Interpretasi Anda terhadap peristiwa itu. Disinilah letak kekuatan otak sebagai arsitek realitas. Dua orang bisa ngalamin A yang sama persis, tapi kalau B mereka beda, C mereka juga bakal beda. Sumbernya ngasih contoh yang lumayan jelas nih. Ada seorang ibu tiri, sebut aja Ibu Ani ya. Dia merasa marah banget dan tersinggung, itu C-nya. Setelah dengar suami dan anak-anak tirinya ngerencanain liburan tanpa ngajak dia diskusi, itu A-nya. Oke, A. Rencana liburan tanpa diajak. C. Marah. Betul. Terus apa B-nya?
Ibu Ani menginterpretasikan B bahwa mereka sengaja ngucilin dia, nggak ngehargain dia, nganggep dia orang luar. Nah, interpretasi inilah yang memicu kemarahannya, bukan fakta rencana liburan itu sendiri. Sumbernya lalu ngajak mikir, gimana kalau B-nya beda? Mungkin Ibu Ani ini sensitif karena perannya baru, dan dia belum pernah proaktif nawarin ide liburan sebelumnya. Kalau B-nya adalah, mungkin mereka lupa atau nggak tahu gimana ngelibatin Apu ya. Coba deh aku ngomong sama mereka. Kemungkinan besar C-nya, reaksi emosional dan perilakunya bakal beda banget kan? Mungkin jadi penasaran atau pengen komunikasi, bukan marah. Ah, iya. Beda banget hasilnya. Nah, mengubah B itu kunci buat mengubah C. Dan inilah inti dari memperbaiki realitas dari dalam. Model ABC ini mencerahkan banget sih. Benar-benar fokus ke B, interpretasi kita, sebagai titik ungkit yang kuat. Nah, kalau gitu, seringkali B ini kan muncul gitu aja ya. Kayak otomatis gitu. Apa sumbernya ngebahas soal jenis-jenis pikiran otomatis yang mungkin mendistorsi persepsi kita ini? Saya kayak pernah dengar istilah ANS. Apa itu nyambung ke sini? Tepat sekali. Istilah ANS atau Automatic Negative Thoughts, pikiran negatif otomatis, itu dibahas di sumber sebagai contoh konkret gimana B yang disfungsional bisa muncul. Penulis sumbernya pakai analogi yang lumayan hidup. ANS ini kayak semut beneran yang ngerogotin piknik mental Anda. Wah, semut ya. Haha. Iya, mereka itu pikiran-pikiran negatif, pesimis, seringkali nggak rasional dan nggak berdasar, yang muncul secara otomatis dan bisa ngerusak mood, nguras energi mental, dan tentu saja mendistorsi persepsi Anda soal diri sendiri, orang lain, atau situasi. Sumber mengidentifikasi beberapa jenis ANTs yang umum. Misalnya, ada fortune telling, ngeramal nasib buruk. Kayak mikir, pasti gagal deh presentasi besok. Ada juga mind reading, baca pikiran orang. Ngerasa tahu aja apa yang dipikirin orang lain secara negatif. Dia pasti mikir aku bodoh nih. Atau blaming, nyalahin. Otomatis nyalahin orang lain kalau ada masalah tanpa lihat peran sendiri. Kayaknya familiar beberapa tuh. Iya kan? Pikiran-pikiran ini seringkali beroperasi di bawah radar kesadaran kita. Tapi dampaknya ke C, konsekuensi emosional dan perilaku itu gede banget. Nah, bagian penting yang ditekankan sumber adalah kita bisa belajar jadi pembasmi semut internal. Pembasmi semut ya? Gimana caranya tuh? Langkah pertamanya sadar dulu kapan ANTs ini muncul, sumber nyaranin teknik praktis, tulis aja. Begitu Anda nangkep pikiran negatif otomatis, aku nggak bakal bisa nih ngerjain ini. Langsung tulis di kertas atau di mana gitu. Tindakan nulisnya aja itu udah bisa ngasih jarak psikologis dan ngurangin muatan emosionalnya loh. Oh, cuma dengan nulis ya? Iya. Nah, setelah ditulis, baru deh Anda bisa mulai periksa secara kritis. Apa buktinya pikiran ini benar? Ada cara pandang lain nggak ya? Kalau temenku mikir gini, aku bakal bilang apa ke dia? Proses nantang dan ganti ANTs ini cara aktif buat memperbaiki interpretasi B kita dan akibatnya realitas emosional C kita juga. Menuliskan terus menantang ANTs itu langkah konkret banget ya. Kedengerannya sih butuh latihan, tapi potensinya gede banget buat ngubah pengalaman sehari-hari. Ini semua nih, dari ABC sampai ANTs, benar-benar ngegaris bawahi kekuatan pikiran dan keyakinan kita ya. Apakah sumbernya juga nyambungin ini ke fenomena kayak efek placebo? Di mana keyakinan doang bisa ngasilin efek fisik yang nyata? Iya, persis. Efek placebo dibahas sebagai salah satu demonstrasi paling kuat tentang gimana pikiran dan keyakinan, yang intinya adalah persepsi dan interpretasi kita, bisa secara langsung mempengaruhi biologi tubuh dan otak kita. Sumber ngegasin ini bukan cuma sugesti atau mikir positif dalam arti dangkal ya, tapi melibatkan mekanisme neurobiologis yang nyata. Oh, ada mekanisme biologisnya. Ada. Sumber ngutip penelitian klasik yang menarik banget. Di studi itu, partisipan yang lagi ngerasain nyeri dikasih pil gula, placebo, tapi dibilangin itu pereda nyeri kuat. Hasilnya, banyak yang ngelaporin rasa nyerinya berkurang signifikan. Nah, bagian paling kerennya, pemindaian otak nunjukin kalau placebo ini beneran micu pelepasan endorfin. Endorfin, zat pereda nyeri alami itu ya? Betul. Zat kimia pereda nyeri alami di otak mirip morfin. Dan ini yang lebih gila lagi. Waktu partisipan kemudian dikasih naloxon itu obat yang ngeblok reseptor opioid, tempat endorfin dan morfin kerja. Efek pereda nyeri dari placebo tadi langsung hilang. Serius?
hilang gitu aja. Iya, ini bukti kuat banget kalau keyakinan aku minum obat pereda nyeri itu secara harfiah ngubah kimia otak buat ngasilin efek yang diharapkan. Contoh lain yang dikutip itu dalam pengobatan depresi. Pasien yang respons positif sama placebo, yang rasa baikan, itu bukan cuma laporan subjektif loh. Pemindahan otak mereka nunjukin perubahan nyata dalam aktivitas di area-area yang terkait sama mood dan regulasi emosi. Perubahannya mirip sama yang kelihatan pada pasien yang minum antidepresan beneran. Luar biasa. Ini menggarisbawahi kalau keyakinan dan ekspektasi kita itu bukan cuma fenomena psikologis, tapi punya korelasi biologis yang bisa diukur. Persepsi kita soal pengobatan, atau bahkan soal potensi kesembuhan kita sendiri, itu bisa ngebentuk realitas fisiologis kita. Jadi, mengubah keyakinan inti kita, kayak yang disaranin dalam nangani ANTS tadi, itu secara potensial bisa mengubah fungsi otak itu sendiri. Luar biasa sih. Dengar detail penelitian placebo itu benar-benar ngebuka mata ya soal koneksi pikiran tubuh. Jadi kalau kita rangkum nih perjalanan kita sejauh ini, kita mulai dari gimana otak proses input sensorik dasar di lobus-lobus belakang. Terus gimana sistem limbik atau DLS mewarnai semua itu pakai emosi. Gimana cedera otak bisa ganggu proses ini. Terus kita lihat kekuatan interpretasi lewat model ABC, gimana ANTs bisa ngebajak interpretasi itu, dan akhirnya bukti dari efek placebo yang nunjukin keyakinan bisa ngubah biologi. Jelas banget ya, narasi yang dibangun sumber ini adalah otak kita bukan perekam pasif, tapi dia itu arsitek aktif realitas kita. Lalu, apa nih implikasi besarnya dari semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Pesan utamanya kayaknya gini. Pengalaman Anda soal dunia, realitas yang Anda tinggali itu, bukanlah salinan karbon dari apa yang ada di luar sana. Itu tuh produk akhir dari proses penyaringan, interpretasi, pewarnaan emosional, dan konstruksi aktif yang dilakuin otak Anda. Berdasarkan kondisi fisiknya, keadaan emosionalnya, dan pola pikir yang dominan di kepala Anda. Kesehatan fisik otak Anda termasuk yang lindungin dari cedera, terus kondisi termostat emosional Anda, CDLS tadi, dan jenis semut pikiran, entah itu ANTS atau pikiran konstruktif, yang Anda biarin berkeliaran di kepala Anda. Semuanya itu berkontribusi pada lensa unik yang Anda pakai buat mandang dan ngalamin hidup. Dan pemahaman ini, seperti yang ditekankan dalam tema memperbaiki realitas tadi, justru ngasih kita kekuatan atau agency ya. Kalau B interpretasi dalam model ABC itu penentu utama C, reaksi, dan B ini terjadinya di dalam otak kita, berarti kita punya potensi buat ngubah pengalaman kita dengan ngerjain si B ini. Kita nggak harus jadi korban otomatis dari A, dari kejadian, kita bisa belajar ngelola B. Jadi kita bisa ikut campur tangan gitu ya di prosesnya. Betul, sumber nyaranin langkah-langkah praktis. Jadi lebih sadar sama pikiran otomatis kita nangkep si NTS itu. Terus secara aktif nantang dan ngebentuk ulang interpretasi negatif, ngelola kondisi emosional kita, pakai teknik relaksasi atau mindfulness buat ngademin DLS, dan tentu saja jaga kesehatan fisik otak lewat gaya hidup sehat. Ini semua cara-cara buat secara sadar ikut serta dalam proses konstruksi realitas kita, mengarahkannya ke hasil yang lebih positif dan mungkin lebih sesuai juga sama kenyataan yang objektif. Nah, sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan, mengingat betapa kuatnya peran interpretasi dalam membentuk realitas yang Anda alami, seberapa sering sih Anda secara sengaja ngeluangin waktu buat ngecek kacamata mental yang lagi Anda pakai? Ada nggak ya pola pikir otomatis, mungkin ANTS tertentu, atau yakinan lama dari masa lalu, yang tanpa sadar mungkin lagi mewarnai cara Anda ngelihat situasi kerja, hubungan pribadi, atau bahkan potensi diri Anda saat ini? Apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai ngebersihin lensa tersebut? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ngasih Anda perspektif baru ya tentang kekuatan luar biasa yang ada di dalam kepala Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.